Oke, ketemu lagi di vlog kita bagaimana cara membuat naskah sesuai dengan kebutuhan industri. Kita udah tadi ngomongin logline, premis, sinopsis, plot, dan akhirnya kita masuk ke bagian terakhir yaitu skenario. Nah, skenario ini setelah si produser oke dengan approve dengan plot, produser bilang approve katanya kan. Oke. Maka kita akan diminta untuk membuat naskah. Membuat naskah, kita akan buat naskahnya. Membuat naskah. Oh, ada yang lupa ini, geng ya. Di sini boleh ditambahin jadi plotnya ini ya. Wah, ini salah saya, lupa saya. Di sini boleh ditambahin plotnya. Jadi ini boleh ada boleh enggak ya. Ini adalah menunjukkan bahwa di sini terjadinya kapan gitu. Di dalam rumah atau luar rumah. Kalau di luar rumah maka terjadi di luar ruangan, sorry. Di luar ruangan itu maksud kamu nulisnya eksterior. Tapi kalau di dalam ruangan interior. Jadi Anthony mengerjakan pekerjaan di perusahaannya. Biasanya kan di dalam ruangan ya di perusahaannya. Bosnya memuji. Nah, ini biasa kejadian semua di dalam ruangan. Makanya int. Kemudian kejadian di mana? Oh, di ruang kerja dia. Ruang kerja Anto. Kan ini kan pekerjaan di perusahaannya. Bosnya memujinya. Atau mungkin bosnya manggil dia ke ruangan kerjanya. Jadi ruang kerja bos Anto. Gitu. Nah, kemudian terjadinya kapan? Siang atau malam? Kalau siang D, kalau malam naik. Karena ini berpengaruh juga ke banyak hal lain, misalnya ke lighting dan segala macam. Jadi harus ditulis. Nah, terus case-nya siapa aja? Ada Anto, bos Anto, rekan kerja utama, terus ada figuran. Figuran ini adalah orang-orang bekerja lainnya yang tidak masuk ke dalam dialog ya. Nah, ini jelasin. Oke ya. Terus juga dibikin lah untuk apa? Untuk scene juga yang berikutnya. Nah, ini mungkin udah di eksteriornya dia. Udah di luar ruangan, di kantin misalnya. Kantin, ini juga masih siang hari. Terus ada Anton, ini ada tokoh nggak penting. Misalnya tokoh nggak penting ini adalah rekan kerjanya. Dia ya kerjanya apa gitu. Mereka sedang ngobrol apa. Jadi ada Anto, si rekan kerja ini. Dan biasa tuliskan nama ya, rekan kerja namanya Andi gitu. Andi, oke. Nah, begitu ya. Terus ada di kantin bisa ada figuran. Ya kan. Mereka ngobrolin apa gitu. Yang obrolan ini akan berpengaruh ke sini nanti. Nah, ke sini. Apa yang jalan keluar yang diberikan oleh si tokoh tidak penting ini, si Andi ini muncul di sini. Oke ya. Nah, ini dibuat ya. Udah mulai boleh dibuat di sini atau boleh juga tidak, nggak ada masalah. Tapi supaya untuk pengetahuan aja. Nah, sekarang kita membuat skenario. Skenario itu dibuat dengan acuan seperti sama seperti dengan plot tadi. Ya, membuat naskah dimulai dengan ini. Biasa dia dibikin di tengah nih. Nah, oke, ini dia. Ya, kemudian sorry. Oh, ini di pinggir. Terus ini di tengah. Oke, Anto. Di bagian adegan dulu. Anto mengetik di komputer. Lalu bosnya harus pakai namanya Freddy misalnya. Freddy 40 tahun datang menghampirinya ya, menghampiri Anto. Terus Freddy, rajin sekali kamu ya. Kamu jam segini masih kerja. Terus Anto jawab, kan demi perusahaan ya. Bos, istirahatlah. Apalagi kamu sudah
berhasil melakukan pencapaian besar gitu ya. Anto berhenti mengetik. Oke. Itu adalah hal biasa, Bos. Terus dilanjutkan ngetik nih. Melanjutkan mengetik. Terus dia bicara lagi. Ini juga berkat bantuan rekan lain gitu ya. Oke. Terus Freddy, tapi tetap terima kasih atas bantuanmu mencegah peretasan di bank bla bla misalnya ya. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan rekanan dari bank gitu untuk menjaga sistem keuangan mereka gitu ya. Berkat kamu bank memberi bonus ya. bla 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 seterusnya ya. Oke. Nah, begini ini contoh dari skenario gitu. Terus begitu adegannya selesai, maka kemudian ada transisi. Transisi biasa di sebelah kanan. Cut to misalnya ya. Cut itu berganti gambar biasa. Kalau di soft to black misalnya, maka gambar akan menghitam lalu muncul gambar berikutnya. Ini untuk menjelaskan tentang perubahan waktu ya, misalnya dari sore ke malam atau malam ke besok paginya gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin bikin naskah sesuai dengan standar dari penulisan naskah yang diingini oleh industri, maka kamu bisa gunakan ada beberapa sih sebenarnya aplikasinya, tapi yang saya pakai misalnya itu adalah Final Draft gitu. Final Draft ini serinya udah sampai 11 kalau nggak salah ya. Saya sempat pakai seri 9, terus ada seri 11. Perbedaannya antara seri 9 dan 11, seri 9 itu, seri 11 kelebihannya dia punya layar, dia bisa menghitamkan layar gitu. Jadi menulisnya tuh lebih nyaman, mata kita tuh nggak sakit ya. Misalnya kalau di Word ini di mana nyarinya ya? View. Background. Kebetulan di PC saya ini nggak ada Final Draft, jadi nggak bisa saya contohin. Tapi saya pikir teman-teman bisa tahu ya maksud yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan background hitam lalu tulisannya adalah putih, maka itu akan sangat membantu mata kita gitu agar nggak jenuh gitu ya. Saya nggak nemu ya, harusnya di background ya. Ya kira-kira seperti itulah. Mudah-mudahan bisa nangkap ya. Jadi kalau layar putih seperti ini, terus tulisannya hitam seperti ini, kita ngetiknya bukan 1-2 halaman ya kan, kita ngetiknya banyak sekali halaman. Itu sangat melelahkan mata gitu. Jadi kalau misalnya layar putih ini jadi hitam dan teksnya ini jadi putih, maka itu akan sangat membantu mata kita seperti itu. Oke ya. Itu ada di Final Draft 11. Jadi kalau misalnya kita pakai Final Draft 11, ini semua udah automatically ya. Jadi udah otomatis dan sangat membantu. Kita nggak perlu ngetik lagi Anto, kita ketik aja A, maka Final Draft akan langsung mensuggest bahwa kita akan mengetik Anto. Kita ketik F. Jadi banyak automatically yang bisa kita pakai gitu, sesuatu yang otomatis. Seperti itu. Nah, ini contoh naskah. Nah, kemudian setelah ini jadi 90 halaman atau 100 halaman untuk film durasi 90 menit,
maka kemudian kita serahkan ke sutradaranya atau siapa yang bertanggung jawab ya. Nah kemudian nantinya akan ada koreksi, akan ada revisi. Di draft 1 yang harus kita ketahui, yang harus kita pastikan itu benar adalah plotnya udah benar, terus timelinenya. Jadi gini, timeline ini artinya film ini menggunakan alur waktu enggak? Artinya film ini misalnya film ini dibuat tahun 2021, tapi film ini menceritakan setting tahun 1970. Nah ini harus timeline harus disiapin. Berarti kalau 1970, misalnya dia alur mundur, filmnya terjadi tahun film terjadi tahun 2021, tapi ada alur mundur ke tahun jangan 70 deh, ke tahun 2010 misalnya. Berarti kan itu kan mundur 11 tahun. Nah kita harus siapin nih, kalau si tokoh A ini umurnya sekarang 50 tahun, maka di tahun 2010, maka umurnya waktu itu adalah 39 tahun, ya kan? 11 tahun. Nah, jangan sampai nanti si tokoh yang 50 tahun ini, begitu cerita tahun 2010, umurnya tokoh yang dipilih dan biasanya itu adalah orang lain, dia kemudaan. Nah, itu hati-hati ya. Misalnya tahun umurnya sekarang 60 misalnya, pemerannya Roy Marten misalnya ya. Terus baliklah ada alur mundurnya 39, tapi pemerannya si Aliando, nggak nyambung karena si Aliando kemudaan, umur nggak 39. Ya hati-hati, ini harus dihitung timeline ini ya. Nah kira-kira seperti itu. Dan kemudian juga di properti-properti yang muncul apa aja. Properti tahun 2010 itu ada nggak di tahun itu gitu, jangan sampai ternyata dia belum ada gitu. Kayak film apa tuh? Saya film sejarah tuh ya. Film sejarah itu ngambil setting tahun abad 10 tahun berarti tahun 1100, tapi udah ada senjata api. Senjata api itu kan munculnya kan di tahun 1700 ya kan. Lucu. Terus ada yang bilang assalamualaikum, padahal Islam itu masuk Nusantara tahun 1400. Jadi itu harus diperhatikan ya. Nah timeline ya, itu dalam plot ya, di draft 1. Terus kemudian yang diperhatikan adalah diksi penggunaan kata yang tepat gitu ya. Misalnya diksi mereka, misalnya orang itu gitu, kita pakai kata orang itu padahal yang benar tuh mereka. Atau diksinya apa ya, misalnya naif gitu. Naif banyak orang mengatakan lugu, padahal naif itu enggak lugu. Jadi banyak hal-hal terus diperhatikan. Terus ada midpointnya. Midpoint di draft 1 sudah muncul. Terus risetnya yang tadi saya bilang tadi ya, ada timelinenya. Itu yang harus dijelasin draft 1. Banyak orang kalau di draft 1 itu sekadar koreksi, lalu setelah dikoreksi jadilah draft 2, setelah dikoreksi lagi jadilah draft 3. Tapi saya pikir enggak sesederhana itu, karena harusnya ada perbedaan antara koreksi di draft 1, draft 2 dan draft 3. Nah, kemudian setelah di draft 1 ini udah approve, kemudian si penulis naskah mengkoreksi ceritanya, lalu jadilah draft 2. Draft 2 apalagi yang dikoreksi. Nah, seharusnya yang dikoreksi jangan ini lagi. Kan ini bagian dari draft 1. Yang dikoreksi adalah plantingnya. Misalnya plantingnya nggak kuatin lagi. Ingat kan planting apa? Masih ingat kan planting? Ya. Ini planting ya. Oke. Jadi plantingnya dikuatin lagi misalnya. Terus twistnya. Twist juga ada nggak? Kalau ceritanya agak-agak kurang gigit, masukinlah twist berarti. Kalau ceritanya udah alurnya udah cukup, udah konflik udah dapet, drama udah bagus, twist boleh nggak ada. Makanya tadi saya bilang twist, planting ini boleh nggak ada. Tapi kira-kira setelah cerita, cerita kok agak-agak jenuh ya. Oke, masukkanlah twist di draft 2. Itu bisa ketahuan di draft 1. Begitu dikoreksi draft 1, cerita kamu kayak menjemukan ini ya, nggak kuat ya, penonton bisa jenuh. Maka di draft 2 kamu perbaiki dengan memunculkan beberapa hal yang perlu dimasukkan.
Misalnya ada planting dan kemudian twistnya. Kemudian kekuatan plot juga. Setelah kamu masuk draft 2, kamu lihat lagi nggak kuat juga plotnya, kuatin lagi. Ya. Dramatisasi lagi. Contohnya apa? Di sini misalnya tiba-tiba ada, karena ini udah jenuh sekali, nggak ada apa-apa yang di sini nggak ada sesuatu yang membuat cerita kamu bagus. Masukin di sini datangnya seorang mantan atau misalnya istrinya, anaknya terbunuh. Nah ini kan sangat dramatis jadinya ya, sedih sekali dia, atau istrinya terbunuh misalnya. Gitu. Yang awalnya itu nggak ada istilah terbunuh, tapi kamu harus bikin, karena setelah di draft 2 ternyata masih kurang kuat, nggak gigit gitu. Tapi jangan mengada-ngada ya, jangan nanti biasanya kayak bikin ya, munculnya UFO, jangan. Jadi ngada-ngada gitu. Jadi dramatisasi lagi ceritanya. Kalau misalnya kurang kuat, itu yang dilakukan di draft 2. Oke. Setelah itu di draft 2 transisi. Dan ini harus kamu perhatiin, karena nanti ini saya sulit sekali menjelaskan kalau nggak ada contoh visualnya ya. Ada transisi yang terjadi dari satu scene kamar, scene ruang kerja lah misalnya, scene ruang kerja, terus berpindah transisi ke scene-nya masih scene ruang kerja gitu, di hari yang berbeda. Ini salah satu contoh yang harus dihindari, karena nantinya akan seperti jumping. Jadi penonton akan mengira bahwa kejadian di hari yang sama, padahal kita ingin mengatakan di hari yang berbeda. Karena itulah, untuk menjembentani antara scene ini dan scene ini, harus masuk satu scene lain yang membuat penonton teralihkan, dan akhirnya setelah masuk scene ini penonton akan tahu ini terjadi di hari yang berbeda, karena kita ingin menjelaskan ini hari yang berbeda. Misalnya adalah scene di rumah, misalnya di rumah istri dan anaknya, yang memunculkan istri dan anaknya, atau di scene di lokasi ini base camp bandit. Nah, jadi masuk scene ruang kerja ini, terus kemudian scene lokasi base camp, terus masuk scene ruang kerja lagi. Itu jadi transisinya perlu supaya penonton nggak tersesat gitu dalam menerjemahkan ininya, transisi ya. Oke. Dan kemudian slot. Nah, slotnya itu adalah dialog berapa persen. Nah, kita harus perhatikan ya di sini, dan kalau di final draft ini akan sangat dibantu. Kita bisa lihat si Freddy ini, si Anto ini mungkin ngomongnya terlalu banyak nggak? Dia ternyata ngomongnya, si Anto ini udah sampai 90%. Dia ngomong terus. Sementara ada 20 pemeran lainnya ngomongnya 10%. Ini secara psikologi kasihan si pemeran utamanya, si Antonya. Ngafalnya, ini kan kita ngafal naskah. Susah pasti. Jadi ini harus diperhatiin. Jangan kasihan juga loh sama si Anto ini. Misalnya si Anto ini pemerannya adalah Rio Dewanto. Nah, kasihan si Rio Dewantonya nih ngapal. Jadi buat porsi dia itu jangan terlalu, ini harus diperhatikan juga ini untuk kemanusiaan ya. Nah, buat porsinya itu walaupun dia pemeran utama pasti dia tetap akan banyak muncul, tapi setidaknya jangan sampai itu 90%, buat di 70% atau di 65% gitu. Nah, baru nanti sisanya di 30%. Nah, nanti maka di draft 2 ini diatur gitu ya. Slotnya di draft 2, nanti perbaikinya tuh di sini. Nah, jangan Anto terus muncul, nanti ada juga harus ada dialog yang enggak ada Antonya. Diatur sedemikian rupa, itu di draft 2. Oke.
Nah setelah ini oke, berarti setelah ini diperbaiki maka draft kamu beres. Draft kamu beres, lalu kemudian serahkan ke uh, si produser atau sutradaranya. Setelah ini oke, masukkan draft 3. Draft 3 ini udah nggak banyak lagi. Nah, naskah film di luar negeri, di Indonesia disebut skenario, di luar negeri disebut screenplay. Screenplay. Bedanya apa? Karena naskah film tidak sama dengan naskah novel. Di naskah film, ketika ini udah draft 1, draft 2 udah oke, masuk draft 3, maka yang harus diperbaiki adalah screenplay-nya. Artinya gini, ada dialog nih. Di belakang dialog itu ada terjadi sesuatu yang menarik, itu bisa dikuatkan di situ. Misalnya sering di anak sekolah tuh, di sebuah SMA ada anak sekolah, kemudian ada 2 orang ngomong, di belakang itu ada anak sekolah lain yang sedang mungkin lagi jitak-jitakan, itu kan dinamika dalam persekolahan, itu harus dipikirin gitu untuk bikin menarik. Ada orang 2 lagi jalan, mungkin untuk komedi lebih sering ini ya. Ada 2 tokoh lagi jalan anak SMA, ada 2 orang cewek cowok pacaran di koridor SMA. Terus di belakang itu ada 1 anak SMA lagi dibully, lagi di lagi di apa ya? Lagi dikerjain. Itu kan untuk lucu-lucuan aja. Itu juga harus dipikirin tuh di screenplaying ini. Tapi nggak melulu soal itu ya, bisa banyak hal ya. Jadi hal-hal di sekitar itu juga harus dipikirin untuk menguatkan ceritanya. Kemudian adalah durasi. Nah ini diperhatikan lagi. Setelah ini diperbaiki semua, ini kan biasanya yang terjadi adalah apa? Penambahan durasi. Pengurangan bisa jadi ada, tapi cuma jarang. Lebih sering akhirnya durasinya bertambah. Jadi kalau durasinya bertambah, ini harus diperhatikan lagi. Yang awalnya kita udah bikin di draft 1 udah jadi 90 menit, tiba-tiba setelah kita perbaiki ini semuanya jadinya 110 menit gitu. Nah kalau misalnya produsernya oke nggak ada masalah, karena kalau di 120 menit pun masih oke sebenarnya, artinya 2 jam ya kan. Tapi kalau udah jadinya itu 250 menit, nah ini nggak bisa, ini pasti sangat memakan cost, filmnya pun jadi bertele-tele. Ini harus dipangkas lagi, jadikan lagi ke durasi yang paling memungkinkan. Durasi yang tepat adalah 90 sampai 120 menit. Maka kalau kepanjangan lewat dari 120 menit, maka perbaikilah ini. Buang, atau mungkin durasinya malah jadi pendek, misalnya durasinya cuma 80 menit, maka tambahkanlah plot dan naskahnya. Gitu ya. Nah, untuk draft 3 nggak banyak lagi. Tapi bukan berarti draft 3 ini adalah final dari naskahnya. Kadang-kadang yang terjadi adalah draft 4 muncul lagi draft 5. Artinya si sutradara nggak puas-puas dengan koreksi yang kita lakukan. Kalau yang terjadi ya nggak apa-apa, ini resiko kerja gitu. Tapi setidaknya dari 3 draft ini kita tahu apa yang dibuat seperti itu, apa yang harus dikoreksi, dan apa output dari koreksi ini. Kalau standarnya dengan 3 draft ini, maka naskah sudah final, sudah bagus karena kita udah memperbaiki keseluruhannya. Mungkin ada beberapa hal juga yang belum nggak lengkap juga ya. Contohnya ini draft 2 kan saya bilang planting twist, padahal di sini saya tuliskan bahwa dan seterusnya, artinya ada banyak lagi hal-hal lain. Itu mungkin coba dipelajari ya, coba beli buku tentang film, karena kita menjelaskan ini nggak mungkin 1-2 jam, tapi bisa lama. Tapi untuk tahu apa ini semuanya, coba beli buku tentang film dan pelajari gitu, apa-apa aja selain twist, planting, dan seterusnya. Oke, itulah draft 3. Yang jelas premis adalah menceritakan naskah besar, logline menceritakan tentang 3 hal, tokoh, eksistensinya, dan ketergangguannya untuk menuju menyelesaikan konfliknya, sinopsis, berisi konflik, klimaks, solution, dan juga di sinopsis ini adalah bicara soal budget. Ya, kamu harus tahu bahwa budget itu bukan bisa jadi terbatas gitu ya. Kalau di film-film industri Hollywood budget bisa nggak terhingga, bisa gitu ya. Tapi kalau di kita, kamu bikin budget 100 miliar itu nggak akan ada produser yang mau.
Kalau Titanic sampai 2 triliun 200 juta US dollar. Kenapa mau dibiayai? Karena mereka tahu pendapatannya pasti besar, dan belakangan akhirnya kita ketahui pendapatan Titanic 1,1 miliar US dollar atau benar-benar 1,1 miliar US dollar berarti 11 triliun gitu. Itu kalau kursnya 10.000, ya kan? Gila, modalnya 2 triliun, untungnya 9 triliun. Kan gila gitu. Makanya bisa. Tapi kalau kita mungkin enggak 2 triliun mungkin enggak ada yang mau keluarin gitu. Paling di kisaran di bawah 10 miliar, atau mungkin film-film hebat yang pakai alur mundur timeline ini, kayak misalnya tenggelamnya kapal Van der Wijk, atau di bawah lindungan Ka'bah kalau nggak salah ya. Itu kan film-film bercerita di tahun 1920-an. Itu kan biayanya pasti mahal. Atau Jabaukan misalnya, itu biayanya bisa belasan atau puluhan miliar gitu. Kayak film judulnya apa ya, di bawah lindungan Ka'bah itu 25 miliar. Yang paling mahal tuh nggak salah Merah Putih sequel, sampai 3 sequel kan, itu sampai 64 miliar gitu. Nah, tapi jarang sekali bisa ada produser yang mau sih. Bisa yang produser yang mau ngeluarin itu karena mereka punya keterikatan historis misalnya, itu mungkin mau. Tapi kalau sekadar nyari duit, ya belum tentu mereka mau. Jadi harus diperhatikan juga itu budget tadi ya, budget perhatiin. Kapan kita menyusunkan itu ya di sini, waktu nyusun sinopsisnya. Sesuaikan sinopsis dengan kemampuan budgetnya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu aja. Banyak hal lain yang sebenarnya belum lengkap, tapi setidaknya ini sudah mengarah. Kalau kamu bikinnya sesuai dengan ini, maka kamu sudah mengarah ke sebuah standar penulisan naskah sesuai kebutuhan industri. Ketemu lagi lain waktu. Dadah.